Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi sekarang saya di Adipuro, tepatnya di base camp untuk pendakian Gunung Sumbing. Itu base campnya di sana, dan ini area parkirnya. Ini kendaraan saya. Jadi saya nanti akan muncak ke Gunung Sumbing. Itu ya gunungnya di belakang base camp persis. Terus kalau dari review yang saya lihat di YouTube, base camp ini jaraknya yang paling dekat dengan puncak. Jadi saya pilih ini. Terus view-nya dari base camp juga sudah bagus. Kita sudah dapat lautan awan. Tadi pagi juga dapat golden sunrise. Terus itu Merapi Merbabu tadi pagi kelihatan jelas. Ini ya, nanti kita bisa naik ojek sampai di bawah pos 2. Jadi nggak melewati pos 1. Nanti insya Allah saya mulai naik jam 7. Terus akses ke base campnya juga mudah, bisa pakai kendaraan roda 2. Cuma nanti kalau kendaraan roda 4 saya tanyakan dulu bagaimana caranya dan di mana parkirnya, soalnya ini cuma segini, terus jalannya juga setapak ini. Jadi sekarang saya sudah di pos ojek ya, pos pemberian ojek. Jadi kalau kalian naik ojek tuh berhentinya di sini. Saya tadi dari sana. Terus ini gerbang ke arah puncaknya, puncak sejati itu palangnya. Ini salternya ya kayak gini. Terus kalau biaya ojeknya itu 30.000 kalau jam pagi hari lah ya. Kalau mulai jam 7 atau jam 6 tuh 7.000. Maaf, 30.000. Kalau malam itu 40.000 ojeknya per pendaki atau per orang. Kalau malam 40.000, kalau pagi 30.000. Terus kalian kalau naik lewat Adipuro itu mau naik Sumbing, lebih baik ngojek karena jalannya jauh menuju ke pos 1. Terus jalurnya juga naik, mending kalian ngojek aja. Ini ya suasana gini. Terus ini sedang kabut, semoga nggak turun hujan. Sekarang saya di pos 2, jalur pendakian Gunung Sumbing via Adipuro. Ini palangnya ya. Ini tempat istirahat, ini banyak untuk duduk-duduk. Banyak kursi terbuat dari pohon. Jadi kalian bisa santai-santai sendiri. Jadi kalian bisa santai-santai dulu sebelum naik ke pos 2. Dan juga ini informasi untuk kalian, kalau ke pos 2 sampai ke persimpangan base camp Butuh dan base camp Adipura itu nanjak terus. Jadi persiapkan fisik kalian ya. Terus ini dari pos ojek itu dari sana nanti ke sini. Ya ini enggak begitu jauh, udah sampai ke pos 2. Ini ya kondisinya seperti ini, masih di pohon. Masih di tengah hutan, ini hutan pinus. Maaf, hutan cemara ini. Seperti ini ya kondisinya, berkabut. Nanti kalian kalau ke pos 3 itu ke sana. Itu tandanya seperti itu, puncak sejati. Palangnya puncak sejati, sama kalian akan melihat seperti plastik-plastik yang dipasang di pohon-pohon. Jadi kalau kalian mengikuti tanda itu, insya Allah nggak kesasar. Sekarang saya di persimpangan antara base camp Adipuro sama base camp Butuh. Kalau dari Butuh ke sana, kalau Adipuro turun ke sini. Sementara untuk ke puncak sejati itu ke sana, jalannya ke sana. Medan dari pos 2 sampai persimpangan ini tuh nanjak terus, nggak ada landainya, nanjak terus di punggungan gunung. Pos telaga itu bisa untuk istirahat, ada kursi, ada pohonnya juga, jadi adem di sana. Terus kalau kalian mau pesan pas ojek untuk turun, itu dari sini sinyalnya diaktifkan. Nanti pas perjalanan HP kalian mungkin akan dapat sinyal, terus bisa kirim. Tapi yang pasti WA nya dari sini. Ntar kalian bisa ngomong
sampai di persimpangan ini jam berapa, sama tas kalian warna apa. Jadi buat yang ojek biar tahu. Ini ya, kita nanti turun sini. Medannya itu nanjak terus, jadi dari pos 2 dipersiapkan fisik kalian, karena ini nanjak terus. Kalau sudah sampai sini enak kita landai jalannya. Jadi saya sudah sampai di pos 3 di Gunung Sumbing via Butuh atau via Adipuro juga. Pos 3 nya juga sini. Terus di pos 3 itu kita bisa ngecamp. Areanya sangat luas. Ini yang bawah, paling bawah. Terus sana juga bisa buat ngecamp. Ini camp area yang paling luas. Terus ada shelternya juga. Kalau ke pos 4 ke sana, camp Adipuro juga masih di sana. Cuma kalian kalau dari Adipuro juga bisa ke camp di sini. Nah, ini gerbang itu ke pos 2 atau ke persimpangan dari Butuh dan Adipuro. Treknya untuk ke sini enak ya, landai datar, nggak naiknya cuma dikit lah naiknya. Terus kalian melewati sungai-sungai, banyak landainya, jadi kita akan melipir melewati gunung lewat sampingnya gitu, nanjaknya nggak banget. Selamat pagi, jadi saya sekarang di Sunrise Camp untuk jalur pendakian Gunung Sumbing via Adipuro, via Butuh, via Mangli. Nanti Sunrise Campnya di sini. Terus kalau dari pos 3 untuk mencapai Sunrise Camp ini, kemarin saya 1 jaman melewati satu sungai. Di persimpangan ini tuh ada 2 jalur menuju pos 4. Jadi satu yang ke sana naik batu, sama yang melewati pinggir tebing. Nah, kemarin saya lewat sini, kondisinya seperti ini. Terus ke arah sana naik manjat tebing, batu-batu gitu. Terus di atas sana tuh ada camp area Adipuro, Dama Mangli di atas sana. Terus ke kiri itu menuju Sunrise Camp. Kalau saya lewatnya sini, hati-hati kalau lewat sini, soalnya ini seperti ini kondisinya, agak curam. Terus di sana juga kita harus manjat tebing. Ini tuh lokasinya gak jauh dari pos 3. Dari pos 3 kan sana. Ini seperti ini pemandangannya. Ini camp areanya ada 1, 2, 3 tangga, 3 area. Ini ya, sama di atas sana ada 1 sini. Terus ini viewnya Merbabu sama Merapi, masih lautan awan. Hampir jam 7 masih lautan awan. Kita lanjut ke pos 4, lalu ke puncak. Insya Allah diberi kesempatan untuk sampai ke puncak saya ini ada di sungai, aliran sungai, batu-batu. Setelah Sunrise Camp ya, kurang lebih 500 meter jalan ini. Ini mata air, lokasi mata air. Cuma ini lagi nggak ada mata airnya, habis. Mungkin karena kemarau. Ini saya pendakian September 2024. Jadi kalau kalian naik Sumbing via Adipuro, Butuh, Mangli, pastikan bawa air yang cukup, karena tidak ada mata air di sini. Pada surut mata airnya. Nah, ini arah ke Sunrise Camp. Kalau ke sana ke puncak. Alhamdulillah sekarang saya sudah di pos 4 untuk pendakian Gunung Sumbing via Adipuro. Ini pos 4-nya ya, atau Sunrise Point. Terus ini pemandangan dari pos 4.
kalau puncaknya ini kabut kayaknya, tapi semoga saja saya bisa sampai sana. Itu ada beberapa pendaki yang naik. Kita lanjut ke sana. Kalau saya estimasi sampai pos 4 dari Sunrise Camp itu sekitar 30 menit. Ini jam 7.13. Treknya ke sini itu pasir sama batu-batu. Jadi pastikan kalian membawa masker. Dan juga jangan lupa air minum. Kita lanjut ke puncak ya. Semoga cerah. Ini alhamdulillah sudah sampai puncak sejati, puncaknya Gunung Sumbing kalau dari Adipuro. Ini teman-teman dari Adipuro lagi bikin air. View-nya merbabu, Merapi nggak kelihatan karena kabut. Sampai di atas ini jam 8.15. Terus treknya ke sini tuh kalau udah sampai yang batu besar landai ke kiri rata ya. Tapi kalau dari Sunrise Point pos 4 itu naik terus, ini kawahnya. Kalau kelihatan itu dari bawah, dari jalur via Banaran, Temanggung. Terus kalau mereka puncaknya Raja Wali. Sayang kabut, jadi view-nya nggak kelihatan. Sekarang saya di pos 2 untuk pendakian Gunung Sumbing via Adipuro. Ini sambil istirahat saya mau bahas base campnya sama pendakian Sumbing via Adipuro. Kalau base campnya sendiri itu bisa dijangkau dengan Google Map, nggak nyasarin lagi Google Map, udah pasti nyampe. Terus parkirnya luas, parkir motor kendaraan roda 2 luas. Kalau roda 4 saya belum tahu. Fasilitasnya toilet, terus base camp juga menjual makanan ringan seperti rames, mie instan, terus nasi goreng, seperti itu, minuman. Terus kalau kalian butuh jerigen, itu bisa minta. Ini saya bawa jerigen. Karena ini saya naik September, ternyata mata airnya masih asat, belum ada. Terus paling berat kalau pendakian Sumbing lewat Adipuro itu menurut saya dari pos 2, pos ini sampai ke dari pos 2 ini sampai ke persimpangan dari Via Butuh sama Adipuro ini. Jadi dia nanjak terus sampai persimpangan itu, nggak ada landainya. Tapi setelah persimpangan itu kalian enak, itu tinggal jalannya rata, nggak naik paling sedikit sama sambil melewati sungai-sungai. Terus kalau puncaknya itu malah menurut saya nggak begitu berat, jadi bisa belok-belok ya, nggak langsung naik terus gitu. Itu lebih mudah daripada dari pos 2 ke pos 3. Kalau kalian mau ngecamp itu saran saya di Sunrise Camp daripada di pos 3 atau camp area di Puro. Cuma kalau kalian pengen nggak banyak begitu angin, itu di camp Adipuro itu anginnya sedikit, itu lokasinya di antara pohon-pohon, jadi dia nggak begitu kena angin. Kalau di Sunrise Camp itu masih ada anginnya. Kalau di pos 3 itu kayaknya kejauhan kalau mau ke puncak. Itu nanti kalau mau camp ke camp area Adipuro itu tinggal dari pos 3 lurus, nanti melewati sungai. Di sungai itu ada palang puncak gitu yang ke kiri, kalian lurus saja, tapi hati-hati karena kalian naik di tebing. Nanti di atasnya itu ada camp area Adipuro. Lalu kalau mau ke Sunrise Camp belok kiri lurus landai 30 menit sampai ke Sunrise Camp. Dari Sunrise Camp ke pos 4 itu sekitar
30 menitan. Puncak nanti ya 1 jam, mungkin 1 jaman. Kalau kalian mau ke puncak Raja Wali via Butuh atau Adipuro ini itu sekitar 1 jam dari puncak Sejati. Jadi dari sekitar puncak Sejati itu turun ke kawah, terus naik itu 1 jam. Nanti turun lagi ke puncak Sejati itu sekitar 1 jaman. Terus orang-orang basecampnya juga ramah-ramah. Mereka menjelaskan rute-rutenya. Fasilitasnya juga ada wifi, terus colokan listrik. Toko kelontong sekitar basecamp juga ada banyak. Musola ada banyak. Jalannya bagus, nggak jalan paving gitu. Ini kalau kalian pagi hari, kalau beruntung mungkin pas musim panas, itu dari basecampnya udah di atas awan. View-nya Merapi, Merbabu, udah sangat bagus sekali dari basecamp Adipuro itu. Disediakan juga air untuk dibawa ke puncak sama basecampnya. Rincian harganya registrasi 30.000, parkir 5.000, ojek 30.000. Jadi totalnya 65.000. Kemarin saya naik, terus ini mau turun mau naik ojek lagi tambah 30.000. Jadi total untuk pendakian ini 90.000. Saya mau lanjut lagi turun ke pos ojek. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Kalau saya tahu saya jawab. Sekian untuk video pendakian di Gunung Sumbing. Ini saya sendirian. Tapi nggak apa-apa sih, di hari kerja pun di sini juga ramai, masih ada yang muncak. Jadi kalian walaupun sendirian nggak perlu takut karena pasti ada temannya di atas nanti di dalam perjalanan. Dan juga basecamp Adipuro ini boleh solo hiking untuk hari-hari biasa, nggak perlu nunggu weekend. Dan bawaan tidak dicek, KTP juga tidak ditinggal. Ya seperti dipasrahkan ke pendakinya. Itu saja ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.